Kami akan memaparkan materi yang telah dibuat oleh kelompok 2 hijau. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Wahyusa Fitri dengan NIM 20.017.008 sebagai moderator. Dan saya Janeta Adinda Lestari dengan NIM 18.1718 sebagai pemateri. Saya Prasasti Ananda Putri. Saya NIM 201760 sebagai pemateri. Saya Prasasti Ananda Putri, NIM 19.17002 sebagai pemateri. Dana Pandia Pratisara dengan NIM 20.17001 sebagai pemateri. Saya Anissa Nurrahim dengan NIM 20.17002 sebagai pemateri. Nama saya Ahmad Fauzan Darmawan, NIM-nya 20.17003 jadi pemateri. Saya Fransa Ananto dengan NIM 20.17004 sebagai pemateri. Saya Alia dengan NIM 20.017.007. Baik, terdapat 4 poin yang akan kami bahas hari ini. Yang pertama adalah elektrolisis, yang kedua adalah elektrolisis air, yang ketiga adalah penggunaan baterai, dan yang keempat adalah korosi dan besi berkarat. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu adalah elektrolisis. Elektrolisis merupakan proses kimia yang merubah energi menjadi energi kimia. Proses elektrolisis memisahkan molekul air menjadi gas hidrogen dan oksigen dengan cara mengalirkan arus listrik ke elektroda. Tempat elektrolit atau air dan katalis berada, reaksi elektrolisis tergolong reaksi redoks tidak spontan. Reaksi itu dapat berlangsung karena pengaruh energi listrik. Rusminto 2009. Proses ini ditemukan oleh Faraday tahun 1820. Dan di sini ada faktor yang mempengaruhi elektrolisis, yaitu penggunaan katalisator, luas permukaan tercelup, sifat logam bahan elektroda, konsentrasi reaksi, dan besar tegangan eksternal. Baik, terima kasih Kak Janeta dan Mas Prasetyo. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu elektrolisis air. Elektrolisis air adalah penguraian senyawa air atau H2O menjadi oksigen atau O2 dan hidrogen atau H2 dengan menggunakan arus listrik yang melalui air tersebut. Pada proses elektrolisis air terdapat yang disebut dengan katoda. Katoda merupakan konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian atau media non-logam. Elektroda terbagi menjadi 2 kutub, yaitu kutub positif sebagai anoda dan negatif sebagai katoda. Hidrogen terbentuk pada katoda, sementara oksigen terbentuk pada anoda. Baik, di sini saya akan mencoba untuk membahas bagaimana reaksi elektrolisis air itu terjadi. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ada seperti gambar larutan elektrolit yang di suatu wadah seperti itu, lalu nantinya itu ada katoda dan anoda yang disambungkan oleh baterai biasanya. Lalu biasanya elektrolit ini sendiri bisa berupa larutan elektrolit asam maupun basa. Nah,
Tadi seperti Zana jelaskan bahwa anoda itu dia lebih cenderung menghasilkan oksigen dan katoda itu yang menghasilkan hidrogen. Hal ini bisa kita lihat seperti yang digambar di sebelah kiri ya kalau dari saya. Itu bagian anoda itu dia menguraikan 2 OH min menjadi setengah O2 dan H2O beserta 2 elektron. Sedangkan katoda 2H2O dan 2 elektron diuraikan menjadi hidrogen. Sedangkan total reaksi sendiri dari elektrolisis air itu menghasilkan 2 hidrogen dan setengah O2. Karena seperti yang kita tahu, elektrolisis air itu kan dia menguraikan air. Nah, gimana sih sebenarnya bukti dari ada tidaknya oksigen pada anoda? Itu bisa kita lihat ketika melakukan percobaan ini di bagian biasanya tabung reaksi yang bagian anoda ini dia nanti terkumpul banyak gelembung-gelembung udara, itu tandanya gelembung-gelembung oksigen. Bisa juga kita buktikan dengan menyulut api dari pematik api gitu, nanti itu ada seperti terjadi ledakan kecil, yang seperti kita tahu kalau oksigen itu kan dia cenderung sifatnya untuk membakar seperti itu. Kalau yang di katoda nantinya itu perubahannya hanya terjadi seperti airnya di dalam elektroda yang sebelah katoda ini lebih keruh, seperti itu. Gas hidrogen dan oksigen yang dihasilkan dari reaksi ini membentuk gelembung pada elektroda. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai reaksi elektrolisis air, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Kak Zana dan Kak Prasasti. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu penggunaan baterai. Silakan kepada pemateri. Oke, makasih Mbak Anissa. Yes. Di sini pertama itu adalah elektrokimia. Elektrokimia itu merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan kerja listrik dan aliran elektron dalam suatu reaksi kimia. Nah, di sel elektrokimia itu terdiri dari 2 elektroda, yaitu anoda dan katoda. Anoda itu didefinisikan sebagai elektroda tempat terjadinya oksidasi, sedangkan katoda itu elektroda tempat terjadinya reduksi. Nah, di sini ada komponen sel-sel elektrokimia lainnya, ada elektrolit yang mengandung ion-ion dapat bergerak bebas. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat 2 jenis sel elektrokimia, yaitu sel Volta. Itu sel Volta itu adalah reaksi redoks yang terjadi berlangsung secara spontan sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis adalah reaksi yang tidak berlangsung secara spontan sehingga membutuhkan energi listrik agar reaksi redoks dapat berlangsung. Slide selanjutnya, Mbak. Sebagai contoh, pada anode kita gunakan Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Dan yang katode kita gunakan Cu2+ plus 2 elektron jadi Cu. Maka jika dijumlahkan menghasilkan Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu. Dari hasil penjumlahan tadi dapat dituliskan dalam notasi sel yaitu Zn 1 garis vertikal, Zn 2+, 2 garis vertikal, Cu 2+, 1 garis vertikal, Cu. Karena katode memiliki nilai E0 lebih besar, sedangkan anode memiliki nilai E0 lebih kecil, maka E0 sel sama dengan E0 katode min E0 anode. Jika potensial sel bernilai positif, itu berarti reaksi tersebut berlangsung secara spontan. Potensial elektroda standar di sini mengacu pada potensial reaksi reduksi dari suatu zat. Jika unsur logam diurutkan berdasarkan
potensial elektroda standarnya, maka akan didapatkan suatu deret volta. Dalam deret volta ini semakin ke kiri sifat reduktor semakin besar, sehingga logam tersebut cenderung mengalami oksidasi dan E0 yang dimiliki logam semakin kecil, begitu sebaliknya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Mas Fauzan dan Mbak Anissa Nur. Selanjutnya kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu adalah korosi dan proses besi berkarat. Baik, pengertian korosi. Korosi merupakan suatu proses elektrokimia yang melibatkan adanya transfer elektron dari anoda menuju katoda. Umumnya, korosi terjadi dalam lingkungan atmosfer yang memiliki kelembapan tinggi atau pada logam yang diletakkan di tanah. Faktor yang mempengaruhi korosi pada logam antara lain konsentrasi bahan, berhubungan dengan keasaman atau kebasaan suatu lautan logam yang berada pada lingkungan asam akan cepat korosi. Yang kedua, kenaikan suhu. Semakin cepat energi kinetik partikel yang bereaksi meningkat sehingga melampaui energi aktivasi. Yang ketiga, kecepatan pengadukan. Semakin besar sehingga ion-ion logam akan makin banyak yang lepas dan akan mengalami kerapuhan. Elemen yang menyebabkan korosi. Yang pertama, anoda. Terjadi reaksi oksidasi, maka daerah tersebut akan timbul korosi. Yang kedua, katoda. Terjadi reaksi reduksi, daerah tersebut mengonsumsi elektron. Yang keempat, hubungan. Tempat arus mengalir dari katoda ke anoda. Yang terakhir, larutan. Larutan korosif yang dapat mengalirkan arus listrik mengandung ion. Jenis-jenis korosi. Yang pertama, pitting corrosion, perkaratan terpusat pada satu titik dengan kedalaman tertentu. Yang kedua, korosi erosi, terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian yang tajam dan kasar, diakibatkan karena fluida. Yang ketiga, korosi seragam, terbentuk karena kerusakan akibat pengurangan ketebalan secara seragam. Yang keempat, intergranular corrosion, berkaitan erat dengan aspek metalurgi material, menyerang pada batas butir. Yang kelima, korosi arus listrik, disebabkan oleh adanya arus konvensional yang mengalir dalam arus berlawanan dengan aliran elektron. Yang terakhir, proses besi berkarat. Pertama, pada proses oksidasi elektron mengalir dari daerah anoda ke katoda. Ion-ion besi bermuatan positif dan tidak stabil. Reaksinya Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Yang kedua, reaksi reduksi di daerah katodik. Reaksinya 2H+ plus 2 elektron menjadi H2. Yang ketiga, terjadi disosiasi atau penguraian air dalam larutan elektrolit sehingga menghasilkan ion hidroksil OH-. Reaksinya H2O menjadi OH- plus H+. Yang keempat, di dalam larutan elektrolit, ion besi yang berasal dari proses oksidasi logam besi bereaksi dengan ion hidroksil dari proses penguraian air menjadi ferrohidroksida yang tidak larut atau disebut dengan karat atau rose. Mekanisme Fe2+ plus 2 OH- menjadi FeO2. Proses ini akan terus berlangsung dan berulang-ulang sehingga membentuk karat. Baik, terima kasih kepada Mas Afnan dan Mbak Alia. Selesai sudah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan terima kasih sudah menyimak materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.